terima kasih rekan Yasir Neniama, dan bisa dilihat di sini semangat. Anda bisa dengar dan Anda bisa lihat sendiri ya bagaimana semangat para pendukung Capres Cawapres nomor urut 2 Joko Widodo dan Yusuf Kala ini sudah menggelar acara nonton bareng ini sebenarnya sejak buka puasa tadi, dan sekarang saya akan menanyakan salah satu dari yang ada di sini pendukung Jokowi dan Yusuf Kala. Kalau tadi kita lihat moderatornya perempuan, sekarang saya akan menanyakan perempuan di sini. Selamat malam, Teteh, namanya siapa? Sama Reni, Mbak. Teh Reni, tanggapannya nih, tadi kan kedua calon wakil presiden ini sudah menyatakan visi misinya begitu ya, sudah berdebat mereka berdua. Ini ada yang bisa ditanggapi kah sama Teteh dari penjelasan kedua calon wakil presiden ini? Ya, kalau saya sih lebih menanggapi untuk masalah revolusi mental ya. Jadi revolusi mental itu adalah membentuk manusia yang manusia Indonesia yang pintar dan berani. Jadi ketika revolusi mental ini memang untuk anak muda gitu kan. Jadi bagaimana caranya anak muda yang memang sudah mendukung Jokowi ini adalah pasti anak muda yang memang berani dan pintar gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin menjadi pintar dan berani ya kita harus sudah menentukan pilihan untuk nomor 2 gitu kan. Udah gak kemana-mana lagi gitu. Itu dia jawabannya, dan saya masih mau menanyakan salah satu perempuan lagi karena biasanya yang concern masalah pembangunan sumber daya alam dan juga pengembangan iptek atau pendidikan ini adalah kaum ibu. Nah, saya akan menanyakan yang di sebelahnya. Selamat malam, Ibu, namanya siapa? Nama saya Hema Sari Darmabumi. Ibu Hema, ada yang bisa ditanggapi kah dari tadi debat calon wakil presiden? Hatta Rajasa bolak-balik ngomong triple helix. Itu terlalu normatif dan sudah ketinggalan zaman. Itu sudah tidak dipakai dan terbukti gagal. Sekarang itu masyarakat sekarang kuadran helix yang mengikut sertakan komunitas dan media. Karena itu komunitas demokrasi harus dijaga. Dan kekerasan terhadap masyarakat harus dihentikan. Seperti yang sekarang terjadi di Kerawang. Kerawang di bawah kepemimpinan Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Barat, sedang melakukan kekerasan. Kami sebagai masyarakat Jawa Barat meminta Ahmad Heriawan berhenti untuk kampanye-kampanye, untuk menggunakan semua institusi pemerintahan dalam kampanye pro Prabowo, dan menghentikan menyelesaikan masalah di Karawang jauh lebih penting daripada kampanye itu. Terima kasih Ibu Hema, dan terima kasih teman-teman para pendukung Joko Widodo yang ada di sini. Yaitu tadi ya tanggapan atas debat calon wakil presiden, dan juga ada sedikit komplain gitu dari masyarakat di Kota Bandung ini. Sekarang kita akan kembali ke studio bersama dengan Afiani Malik dan juga Indra. Ya, baik Rosalin, terima kasih atas laporan Anda. Semuanya tadi ada rekan Yasir Neniama. Sekarang kita akan tanyakan ke panelis terlebih dahulu. Kita tadi sudah sama-sama mengikuti catatan, dan kemudian ada yang mau dievaluasi dari para panelis atas jawaban para cawapres pada malam hari ini. Silakan Bang Renal terlebih dahulu. Ya, secara umum saya melihat ini seperti pertandingan tinju antara Muhammad Ali melawan Joe Frazier ya. Kenapa ini tahun 80-an ya. Jadi langkah-langkah awal itu kita lihat, kita menyaksikan di situ kelincahan Hatta luar biasa ya. Tetapi kemudian kena jab sekali oleh Pak Yusuf Kala ya. Ketika ditanya mengenai mengenai sekolah gratis, dan pertanyaannya simpel saja, cucu Pak Hatta sekolah di mana? Sekolah murah atau sekolah mahal? Ya. Well, ini pertanyaan yang mendasar sekali ya. Kalau kita melihat misalnya orang sekolah, ekonomi masyarakat kita naik terus. Kita ketahui sekarang banyak sekali perguruan tinggi itu diminati oleh kalangan menengah ke atas. Sementara mereka juga dibiarkan membayar murah bersama dengan rakyat kecil. Sehingga akibatnya kita menyaksikan banyak saudara-saudara kita dari daerah terpencil tidak bisa masuk karena tidak ada keberpihakan untuk mereka. Ini harus dijembatani ke depan. Ini catatan saya yang penting. Yang kedua adalah masalah perbedaan antara indeks daya saing. Ya. Kalau dikatakan infrastruktur, Indonesia sudah punya satu kasus. Di Aceh, Provinsi Aceh, itu adalah infrastruktur yang terbaik di Indonesia. Tetapi pertanyaannya adalah mengapa perekonomiannya belum bergerak? Jawabnya adalah karena kewirausahaan belum dibangun. Kewirausahaan belum dibangun. Ya. Jadi kita tidak bisa melihat di atas kertas saja, normatif saja. Tapi pertanyaan saya berikutnya adalah, kemana kita 10 tahun terakhir ini?
Kalau tadi yang disebutkan bagus-bagus itu, kenapa implementasinya tidak bagus? Kenapa tidak berjalan? Bagaimana Dirasakan oleh implementasinya? Nanti kita masyarakat. perdalam kepada para tim ses. Ya. Selain itu juga akan kita nanyakan apakah masalah iptek tadi benar-benar disinggung. Nanti Mas Ruby yang akan jelaskan. Usai Tapi jeda kita berikut. harus break terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Debat Cawapres 2014. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Debat Cawapres 2014. Tadi sudah dijabarkan bagaimana penilaian dari Pak Renal Kasali tentang jawaban para cawapres tentang sumber daya manusia dan utamanya adalah pendidikan. Tetapi apakah iptek tadi memang Juga cukup banyak sudah terkupas atau tidak justru? Ya. Kita tanyakan ke Mas Ruby yang akan melakukan penilaian. Silakan Mas Ruby. Ya, jadi melihat debat cawapres tadi, kalau menurut saya temanya kan jelas tadi SDM dan iptek. Ternyata porsi ipteknya sangat rendah sekali dijabarkan oleh pihak kedua cawapres. Ya. Menurut saya masih hal-hal isu-isu IT atau teknologi yang mendasar. Yang mendasar saja belum terlalu lengkap atau belum mengena kepada pokok-pokoknya. Nah, apalagi ada tadi penyebaran internet, perluasan penetrasi pengguna internet. Nah, penetrasi internet berdasarkan statistik saat ini itu masih jauh lebih besar diakses oleh mobile phone, bukan penetrasi internet terhadap link-link internet ke rumah-rumah, yang mana itu nanti akan mempengaruhi penggunaan PC atau komputer-komputer. Nah, itu penyebaran PC yang ideal, yang murah, yang bisa digunakan oleh masyarakat luas sampai tidak hanya di kota-kota besar saja, itu belum dikupas oleh cawapres-cawapres tadi. Nah, saya juga mau menambahkan tentang isu yang lebih advance, isu advance bagi kami para praktisi IT, tapi sebenarnya penting juga bagi pembangunan sesuai dengan misi kita ke Indonesia yang lebih baik ini, yaitu ketahanan informasi atau cyber security. Ketahanan informasi itu menurut saya adalah merupakan suatu ancaman nasional yang sudah serius saat ini. Bisa kita lihat contohnya dari beberapa bulan lalu dokumen Snowden, ring 1 kita atau presiden kita tersadap informasinya. Lalu rahasia ekonomi, rahasia perdagangan kita juga terungkap di dokumen tersebut, yang mana itu mengimbas kepada pengurangan pembangunan kita, ekonomi kita yang kurang karena data-data kita, informasi kita sudah diambil oleh pihak lain. Belum disentuh sama Belum sekali disebut, tadi ya. betul. Oke, baik, kita kasih tepuk tangan terlebih dahulu untuk para panelis Itu yang melakukan catatan penilaian dari tadi. para panelis. Nah, kita dengarkan bagaimana juga tanggapan dari para pendukung dari masing-masing kubu. Ya. Indra, mungkin pertama kita dengarkan. Karena tadi mereka juga melakukan nonton bareng begitu ya, Ya. Para cawapres berdebat. Kita ingin tahu dari pihak pendukung Prabowo Hatta terlebih dahulu bagaimana tadi melakukan penilaian terhadap pernyataan atau jawaban dari cawapres nomor urut 2 Yusuf Kalla. Baik. Mas Fauzan, silakan. Iya. Dari awal Pak Yusuf Kalla menekankan bahwa pendidikan yang didorong oleh pasangan Jokowi JK itu akan mencapai efektivitas untuk menghindari kebocoran-kebocoran. Ya. Hadirin pemirsa semua pasti akan tahu Jokowi 1,5 tahun di sini. Kalau beliau ada representasi dari pasangan Jokowi, maka dalam 1,5 tahun itu Jokowi sendiri tidak pernah menitik beratkan kepada bagaimana investasi manusia, sumber daya manusia yang berkualitas itu dilakukan. Dia hanya berhenti pada Dikdasmen, beasiswa. Itu yang terjadi di DKI Jakarta. Tetapi Dikti tidak disentuh sama sekali. Ini catatan bagi teman-teman mahasiswa semuanya juga seluruh Indonesia. Apa yang terjadi nantinya? Padahal Dikdasmen untuk Jakarta, udah usah di beasiswa kita udah gratis. Tidak penting lagi itu semua. Itu pengulangan, pemborosan. Kedua, soal revolusi mental yang selalu disinggung dan disinggungkan tadi juga Pak Yusuf Kalla menyinggung itu soal revolusi mental. Ya. Salah satu yang kami pahami tentang mentalitas adalah panutan. Ya apa yang kami bisa lihat dari kepemimpinan Pak Jokowi nantinya, kalau dia 1,5 tahun udah cabut, serakah dengan jabatannya, pindah kemanapun gitu, kita tidak tahu gitu ya. Bicara tentang pembocoran, sekarang 20 Juni kita dapat laporan pembocoran dari BPK terhadap APBD DKI, kita juga nggak tahu ini. Revolusi mental Sudah apa yang dimaksud ini? Ini Ya. menurut kami ya. Baik. Terima kasih Itu. atas Kita tanggapannya. Bagaimana dari- Sekarang giliran kubu dari Jokowi Jaya menanggapi bagaimana jawaban dari Hatta Rajasa. Silakan. Baik, selamat malam sebelumnya. Kami mungkin tidak mau menanggapi banyak. Kami hanya mau
menanggapi bahwa infrastruktur dan keterampilan itu akan tidak ada gunanya sama sekali kalau kita tidak bermoral. Oleh karena itu revolusi mental itu sangat dibutuhkan di sini. Dan tadi juga Pak Kala sudah menjelaskan bahwa revolusi mental itu atau revolusi itu bukan suatu pemberontakan, namun itu adalah kerja yang cepat. Oke, itu aja dari kami. Salam dua jari. Oke, baik, kita kasih tepuk tangan untuk para pendukung yang tadi memang memperhatikan ya. Ini jalannya ternyata debat. itu tanggapan dari masing-masing kubu. Dan kita punya juga cuplikan yang akan juga dikomentari, dibahas oleh para panelis dan juga para tim ses yang ada di sini. Kita lihat cuplikan yang pertama, silahkan. Baik, kita lihat cuplikan debat tadi. Sambil menunggu, ya ini dia. Soal sertifikasi guru. Tapi seingat saya, justru itu yang tidak disetujui atau ditolak sistem sertifikasi guru tersebut. Apa betul begitu Pak Jika? Terima kasih. Karena kita bicara visi misi. Pak Hatta boleh baca semua visi misi kita. Apakah ada itu? Jelas tidak ada. Yang ada ialah peningkatan seluruh kesejahteraan guru. Tentu kesejahteraan guru itu termasuk sertifikasi. Karena sertifikasi sendiri adalah undang-undang. Tidak mungkin seorang presiden bisa dengan seenaknya membatalkan undang-undang. Karena itu adalah tidak mungkin Jokowi JK ingin mengatakan sertifikasi ditiadakan. Pertama tadi tujuan kita adalah meningkatkan guru, tunjangan guru, kesejahteraan guru. Kedua ini undang-undang. Tidak mungkin tanpa persetujuan semua partai. Jadi ini adalah tidak mungkin. Dan justru Jokowi JK tetap ingin ada sertifikasi guru dan segera dilaksanakan sebagai-baiknya. Iya. Cuplikannya. Betul. Mungkin diperdalam sama Pak Sony terlebih dahulu soal akan, sertifikasi guru. Nanti kita dalami bagaimana tanggapan dari tim ses. Usai jeda berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami di Metro TV. Kembali di debat Cawapres 2014, kita langsung saja, kita minta tenang dulu, tenang dulu. Ya, aturannya kan sudah disepakati bersama, tenang dulu saat on air ya. Oke, sekarang saya minta ke Pak Sony Keraf melanjutkan yang tadi, cuplikan yang kami tayangkan tadi adalah tentang sertifikasi guru. Mungkin bisa diperdalam lagi. Jadi begini, tidak ada niat sedikit pun bagi kami untuk menghapus sertifikasi guru ya. Justru kami akan menyempurnakan itu. Karena bagi kami kesejahteraan guru adalah bagian penting dalam kaitan dengan peningkatan mutu pendidikan. Kami justru akan menyempurnakan sertifikasi itu sehingga satu, tidak boleh membebani guru karena banyak sekali persyaratan yang disyaratkan termasuk di daerah-daerah yang susah sekali dipenuhi oleh guru sehingga tujuan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan guru seringkali terhambat. Yang kedua juga ada ketimpangan di dalam pelaksanaannya itu karena ada guru-guru tertentu yang dengan mudah mendapatkannya, yang lain yang sudah lama berdedikasi terhadap pendidikan justru tidak mendapatkannya. Nah, kami sekali lagi justru menyempurnakan dan bukan menghapuskan itu. Nah, tetapi saya kira ada banyak hal yang ingin saya komentari dari debat tadi. Cuma sayangnya waktunya sepertinya tidak terlalu diberi kesempatan kepada kami. Misalnya, karena saya mendapat kesan yang cukup kuat dan melanjutkan adik tadi yang menyampaikannya. Dari Pak Hatta, sepertinya sangat ditekankan hanya penguasaan iptek saja. Hanya penekanannya pada kecerdasan saja. Padahal justru kita tahu kelemahan bangsa ini bukan terutama pada lemahnya kecerdasan bangsa ini, lemahnya penguasaan iptek kita. Kelemahan dan persoalan bangsa ini justru pada moralitas, justru pada mentalnya, justru pada karakternya. Dan itu yang kami ingin melakukan revolusi, melakukan perubahan sehingga memberikan porsi yang cukup baik pada penguasaan ipteknya maupun juga pada karakternya, juga pada kesehatannya. Sehingga kami selalu mengatakan, ada Indonesia cerdas, ada Indonesia sehat, dan ada Indonesia yang berkarakter, dan ada Indonesia yang kreatif. Ini menjadi satu kesatuan manusia Indonesia untuk kita maju ke depan. Jangan hanya
kecerdasannya saja, jangan hanya ipteknya. Apa gunanya kecerdasan, tapi tidak dibarengi dengan moralitas. Hancur bangsa ini. Tetapi karena istilah moralitas. revolusi mental tadi sempat dikritisi oleh Pak Laude saat kita menyaksikan debat bersama. Kenapa Anda mengkritisi soal istilah itu? Ya, jadi begini, kata revolusi itu bagi kaum akademisi dipahami bahwa pernah terjadi ketika Karl Marx ingin melakukan revolusi mental dari masyarakat Eropa yang menentang ideologinya kepada masyarakat sosialis. Butuh revolusi. Kemudian itu terdengar pula istilah-istilah itu di zaman Orde Lama. Aidit mengemukakan itu karena masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam harus mentalnya dilakukan revolusi menjadi masyarakat sosialis. Di Cina itu disebut revolusi kebudayaan karena revisionisme ideologi komunis di Cina dianggap menjadi berjuasi. Baik, kita tarik dengan yang kemudian menjadi jawaban atau juga pertanyaan, tanggapan, gagasan dari para cawapres pada malam hari ini. Kalau di dalam konteks itu, oleh karena itu sekali lagi Pak Hatta dan Pak Prabowo tidak menggunakan istilah itu. Nation and character building, sama esensinya. Walaupun itu kerja cepat. Gini. Untuk bekerja cepat, kan tadi dikemukakan ya, kalau dikaitkan, sertifikasi itu kan indikasi dari apa? Kompetensi kan? Kompetensi isinya apa? 3. Nomor 1, pengetahuan. Yang kedua, keterampilan. Dan yang ketiga adalah kemampuan menyelesaikan persoalan pada tepat waktu yang ditentukan. Itulah kompetensi. Baik. Pak Soni silakan menanggapi. Begini, konteks dari revolusi mental yang kami maksudkan adalah menjawab persoalan bangsa hari ini. Kita hadapi berbagai persoalan soal korupsi. Kita hadapi persoalan mengenai penyalahgunaan kekuasaan. Kita hadapi persoalan mengenai Pak Prabowo juga menyebut kebocoran. Sumbernya dari mana? Sumbernya adalah pada karakter. Mulai dari para penyelenggara negara sampai kepada masyarakat. Ada kekerasan di mana-mana. Ada juga rusaknya sekolah-sekolah karena ada penyimpangan-penyimpangan yang kita tahu terjadi. Karena itu yang kita maksudkan dengan revolusi adalah perubahan. Ya, perubahan. Kita tidak boleh meneruskan perilaku kita yang hari-hari ini menjadi persoalan bangsa. Kita harus melakukan sebuah loncatan. Harus ada perubahan perilaku kita untuk bisa maju. Kalau kita hanya menguasai teknologi, kalau begitu persoalan hari ini tidak akan penting. Kami tidak mengingkari penguasaan teknologi sangat penting. Dan karena itu kami akan membangun teknopark. Kita punya rencana ada 100 teknopark di daerah-daerah untuk memungkinkan produktivitas di daerah juga meningkat. Sekaligus dengan demikian ada pemerataan pembangunan. Tapi semuanya selalu kita kembalikan kepada revolusi mental. Mulai dari pemimpinnya sampai kepada pendidikan. Kita akan jeda. Sampai kepada pendidikan di sekolah. Saya mau tanya ke Bang Ren, apakah ini cuma permasalahan diksi semata atau memang dan kemudian karena menjadi... itu kita memberi tekanan kepada pendidikan pra-universitas dengan memberikan porsi yang lebih besar kepada pendidikan. Kita akan lanjutkan pemirsa sesaat lagi. Bagaimana tanggapan dari panelis dan juga para tim sukses sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Pendidikan gratis penting, namun bagi yang mampu ternyata membayar puluhan kali lipat daripada seharusnya karena dia inklusif di sekolah-sekolah yang kata quote-unquote sekolah internasional. Maka mereka pun harus membayar sesuatu untuk kalau subsidi kepada tidak mampu dalam bentuk pajak yang baik, dalam bentuk suatu kerjasama supaya jangan terjadi dua kelas pendidikan, pendidikan yang gratis dan pendidikan yang mahal yang terjadi. Harus ada kerjasama keduanya, walaupun tentu kita setuju dan kita harus menjalankan sekolah gratis itu yang kita kenal dengan Indonesia Pintar dan sebagainya, karena sangat penting untuk rakyat. Tapi realitanya adalah masyarakat yang mampu, mungkin juga cucunya Pak Hatta sekolah di mana?
Sekolah di mana cucu? Sekolah gratis atau sekolah mahal? Cucunya Pak Hatta. Cucu? Ya, anak atau cucu. Cucu belum sekolah. Oh, belum sekolah. Anak sekolah mahal tidak murah. Ya, itu tadi cuplikan pertanyaan tentang sekolah gratis. Ada 2 kelas Pak yang disoroti oleh Pak JK. Jangan sampai ada terjadi seperti itu. Bagaimana Pak Laude menilai? Jadi begini, kita harus mulai dari undang-undang dasar kita. Bahwa pendidikan harus bernuansa keadilan dan inklusif dan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mau yang kaya, mau yang miskin, harus mendapatkan pendidikan yang layak. Itu esensi dulu. Kemudian bagi mereka yang di bawah itu harus gratis, nggak bisa lain kecuali itu. Dan itu adalah tugas pemerintah, karena itu tugas undang-undang. Itu yang dimaksud dengan itu. Bahwa kemudian ada yang namanya swasta, is the fact of life. Tapi mereka yang swasta ini kan juga harus ada nanti dari progress tax nanti yang dilakukan, sehingga mereka pun kemudian membayar itu, karena memang mereka telah berhasil secara ekonomi untuk itu. Nah, di dalam dunia pendidikan itu sangat penting. Kita harus ingat, keutuhan sebuah bangsa tidak ditentukan oleh mereka yang di garis depan, tetapi ditentukan oleh mereka yang tidak beruntung. Dan itu harus menjadi pemihakan, dan itulah yang menjadi visi misi pemerintahan Prabowo dengan Hatta Rajasa, yaitu ekonomi kesejahteraan rakyat itu yang akan diperhatikan. Dan dalam konteks ini pendidikan menjadi esensi. Baik, silakan Pak Soni. Jadi begini, pendidikan gratis itu sudah menjadi hak seluruh rakyat Indonesia. Dan karena itu kita berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan gratis, sehingga selalu kita menyebutnya sebagai Indonesia cerdas. Yang kedua adalah bahwa ada realitas ketidakadilan ekonomi, tetapi realitas ketidakadilan ekonomi itu sesungguhnya juga dimulai dari akses pendidikan dan mutu pendidikan yang tidak sama di antara anak-anak bangsa ini. Dan karena itu kita harus menciptakan sebuah standar yang sama, kompetensi yang sama, dan itu hanya bisa dilakukan melalui pendidikan. Yang tidak boleh disebabkan karena kemampuan ekonomi dari orang tua yang berbeda, lalu seluruh anak bangsa ini tidak mengenyam pendidikan yang sama. Ketidakadilan ini harus kita tata kita jawab sejak di dalam dunia pendidikan, karena itu melalui pendidikan gratis, sehingga ketika anak-anak mempunyai standar pendidikan yang sama, ketika itu kemudian dilepas ke dunia kerja, mereka punya kemampuan yang relatif sama untuk mencapai kesejahteraan yang juga bisa sama. Antar daerah. Baik. Tiga. Singkat saja, Pak. Tentu pertanyaannya adalah di mana bedanya di antara kedua capres ini, capres dan cawapres ini. Perbedaan yang mendasar adalah bahwa pada leadership, pada kemampuan dan keberanian untuk mengeksekusi program, dan itu sudah ditunjukkan baik oleh Jokowi di Solo dan di DKI Jakarta maupun ya saya ulangi, maupun Pak JK ketika dia capres, dia melakukan dia ketika menjadi wakil presiden, dia melakukan begitu banyak terobosan untuk menunjukkan bahwa penyusunan program satu hal, tapi yang paling penting adalah eksekusi dari program. Eksekusi. Pak Renal, keduanya punya program pendidikan gratis 12 tahun, dikatakan satu adalah eksekusi, dan kemudian bagaimana Anda melihat, apakah ada perbedaan dari keduanya, dan apakah memang ini yang dibutuhkan untuk meningkatkan sumber daya manusia kita? Ya, saya tidak melihat ada perbedaan antara keduanya, ya secara mendasar. Mungkin pada level eksekusi nanti bisa kita lihat. Tetapi problem mendasar di kita, kalau kita lihat angka partisipasi sekolah, saudara-saudara sekalian bisa lihat bahwa angka partisipasi sekolah usia SD itu di Indonesia sekarang sudah 98,9%. Kemudian turun SMP menjadi sekitar 70-an persen. Kemudian SMA tinggal 60-an persen, dan celakanya di universitas hanya tinggal 20-an persen. 20% kurang lebih ya untuk universitas. Menjadi pertanyaan, itu adanya di mana yang tidak bisa menempuh masuk ke universitas. Setelah saya kaji lebih jauh, ternyata Indonesia ini punya konsep hebat-hebat ya. Hebatnya itu adalah kita sekolah gratis usia SD, sekolah gratis sampai SMP. Kita lupa bahwa yang membentuk orang bisa sampai ke universitas itu adalah fondasi.
Tidak akan mungkin seorang bisa membangun bangunan tinggi kalau fondasinya tidak bagus. Ya. Nah, fondasi itu adalah usia dini. Usia dini. Usia dini. Sebelum masuk ke sekolah Sebelum dasar. masuk sekolah dasar. Tetapi yang menjadi persoalan adalah di Indonesia itu tidak ada TK dan PAUD negeri. Yang ada SD negeri, SMP negeri, SMA negeri. Ya. Nah, padahal itu usia emas itu di situ. Itu yang harus kita perbaiki dulu karena disitulah karakter, karena disitulah kepribadian. Biayanya luar biasa mahal ya. Oke, dan juga sangat mahal. Peran keluarga saya juga. tahu Anda di berbagai kota untuk masuk taman kanak-kanak itu sudah bayar 500.000 sampai 2 juta rupiah per bulan. Bagaimana mungkin anak seorang tukang ojek bisa sekolah di sana? Ya, ini saya hanya appeal saja agar para calon presiden ke depan ini memperhatikan aspek-aspek mendasar seperti ini. Ada Jadi kritik fondasi di situ, Alfi. realitas di masyarakat yang terjadi. Kami akan lanjutkan pemirsa bagaimana nanti tanggapan para panelis dan juga tim sukses. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kalau tadi kita juga sudah dengarkan bagaimana tanggapan. Terima kasih. Harap tenang. Terima kasih. Kita juga sudah dengarkan bagaimana tanggapan dari para panelis. Dan kita akan ambil satu pertanyaan yang menarik dari Twitter. Pertanyaannya adalah apa yang akan dilakukan ketika berbicara soal kesejahteraan, peningkatan kesejahteraan guru. Apa yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer yang gajinya hanya 350.000 per bulannya? Silakan. Kami minta jawaban dari para tim sukses dari kubu Prabowo Hatta terlebih dahulu, silakan. Itu pertanyaan dari Twitter ya, Fi ya? Iya. Kesejahteraan guru tidak saja yang honorer, tapi menyeluruh. Karena guru itu sendiri sampai sekarang itu bukanlah gaji guru yang sesungguhnya. Tapi jangan juga dilihat bahwa guru itu kan ada 4 kategori. Yang kita mau bangun itu adalah guru yang keempat. Guru pertama itu kita sebut guru yang hanya biasa-biasa saja, menyampaikan pelajaran biasa. Guru yang baik itu bisa menjelaskan apa yang disampaikan. Tapi guru yang luar biasa adalah guru yang mampu memberikan contoh-contoh menteladanan. Tetapi the great teacher itu memberikan inspirasi, itu yang kita mau capai. Nah, di dalam konteks itu, kemudian kita harus memperhatikan tentang kesejahteraan dulu. Kesejahteraan itu unsurnya kan 2. Nomor 1 adalah tetap saja harus salary-nya diperhatikan. Yang kedua adalah kesehatan mereka itu sendiri. Dan yang ketiga adalah penghargaan terhadap guru itu sendiri. Sehingga guru ini tidak lagi seperti sekarang ini, termasuk guru honorer itu. Baik, Pak Laude, tadi pertanyaan saya spesifik soal peningkatan kesejahteraan guru honorer dari 350.000. Saya mengharapkan jawaban yang lebih strategis lagi, tapi lebih konkret lagi. Sebenarnya apa kemudian kesejahteraan itu menaikkan gaji mereka, sertifikasi atau mungkin kesehatan ada tunjangan yang lebih baik. Baik, saya akan ke Pak Soni terlebih dahulu. Silakan. Ya, jadi pertanyaan yang sama, Pak. Jadi sesungguhnya kita masih butuh banyak sekali guru, termasuk khususnya di daerah-daerah, dan karena itu yang honorer ini kita prioritaskan untuk diangkat. Selain meningkatkan kesejahteraan mereka, ya kita prioritaskan untuk diangkat karena memang kita butuh mereka untuk bisa mengisi lowongan yang ada untuk menjadi guru tersebut. Itu jawabannya. Oke, diangkat. Itu adalah langkah pertama. Baik, Anda mau menambahkan, Pak Laude? Singkat saja sebelum saya ke narasumber yang lain. Diangkat tapi tidak merata. Karena tidak juga semua guru honorer itu memenuhi kualifikasi guru. Tetap saja itu diperhatikan. Dan mereka terus terang saja, salah satu yang ingin diberikan adalah semua anak guru akan diberikan beasiswa sampai perguruan tinggi. Itu salah satu semua anak guru secara ketat. Ya, baik. tidak saja hanya mereka yang kesejahteraan. Kita sudah melakukan hitungan terhadap itu. Bahwa itu dimungkinkan. Baik. Bang Renald, silakan. Baik. Saya kira begini ya. Ada pepatah yang mengatakan if you give peanut you will get monkey. Ya. Jadi kalau upahnya sudah rendah itu memang tidak manusiawi. Yang daftar segala macam orang untuk menjadi guru. Oleh karena itu memang dari tahap awal entry point-nya tidak boleh 350.000. Itu merendahkan martabat manusia saya kira. Harus naik. Jadi harganya harus tinggi ya, harga harus baik, diseleksi ulang.
Dan benar-benar orang yang benar-benar mau menjadi guru ini yang diangkat. Ya. Kalau tidak, anak-anak kita akan menjadi korban. Tapi Afi, selain itu juga saya ingin mengkoreksi jawaban saya tadi. Yang pertama ya, saya melakukan kesalahan karena tadi ramai bising di sini, saya tidak dengar jawabannya Hatta tadi. Cucu Anda sekolah di mana? Ternyata dijawab adalah belum sekolah. Ya, saya mengkoreksi karena kata-kata saya ini tadi adalah tidak tepat karena saya tidak mendengar tadi. Setelah diputar ulang baru saya mendengar. Belum sekolah ya. Saya koreksi. Tapi saya ingin kembali lagi kepada guru tadi ya. Kalau kita ingin menghargai pendidikan, kalau kita ingin memperbaiki generasi kita mendatang, kita harus memberikan standar di atas UMR. Kalau UMR di kota besar sudah 2 juta rupiah, maka harusnya entry point-nya di atas 2 juta rupiah. Itu namanya kita menghargai guru. Sehingga kemudian orang-orang yang benar punya panggilan akan masuk melamar menjadi guru. Terseleksi kembali orang yang punya panggilan untuk menjadi guru. Baik, Bapak-bapak mohon maaf kita harus jeda sejenak. Harus ada keseimbangan antara kesejahteraan dan juga mutu guru. Dua ini tidak boleh kita bicarakan secara terpisah. Yaitu bahwa kesejahteraan guru tetap kita tingkatkan, tetapi juga kualitas guru, ya mutu guru harus tetap kita dorong dengan mengembangkan berbagai program untuk memungkinkan kualitas guru ini juga diperbaiki. Kalau silakan. Itu kan yang esensinya kan tadi itu adalah kita ingin mencari guru yang pilihan hidup pertamanya adalah guru. Adalah mengabdi. Bukan mengabdi, hanya menjadi guru. Guru itu sendiri, karena guru kan sebuah profesi, bukan karena tidak diterima di mana-mana terpaksa mengelamar menjadi guru, nggak bisa itu. Bangsa ini ditingkatkan kualitas sumber daya manusianya. Nah, yang kita lakukan adalah dilakukan seleksi ulang dengan yang tadi dikemukakan Pak Renal Kasali, bahwa mereka ini benar-benar dilakukan, tapi sebagai gantinya maka mereka reward mereka itu harus UMR menurut saya untuk guru itu terlalu rendah. Oke, harus di atas UMR tadi saran dari Pak Renal Kasali. Sesaat lagi kita akan lanjutkan. Indra dan pemirsa di rumah tetaplah bersama kami. Kita lihat bagaimana closing statement dari para narasumber. Ya, baik pemirsa, mari kita dengarkan apa saja kesimpulan yang disampaikan oleh tim ses dan juga para panelis. Silakan dari nomor urut 2 terlebih dahulu. Tim Jokowi JK, silakan Pak Soni. Jadi pertama adalah kita dari tadi bicara hanya soal kesejahteraan guru. Padahal kami memberi perhatian juga kepada persoalan mengenai kesehatan manusia Indonesia. Sehingga perawat atau tenaga medis juga menjadi perhatian kami yang sangat serius. Kesejahteraan mereka perlu juga kami perbaiki. Yang kedua adalah ada banyak juga isu termasuk di dalamnya bahwa kalau Jokowi dan JK memimpin Republik Indonesia, gaji ke-13 PNS TNI Polri akan dihapus. Itu tidak mungkin. Jadi kami tegaskan, gaji ke-13 itu sesuatu yang sudah berlaku sampai sekarang dan tidak mungkin akan kami hapus. Terakhir, saya mau ulangi lagi, betapapun bagusnya seluruh ide, kebijakan, program yang dirancang oleh berbagai calon, hal yang paling mendasar dan menentukan adalah dieksekusinya oleh pemimpin itu sendiri. Saya mencatat banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Hatta tadi, yang justru memperlihatkan bahwa seolah-olah dia ini baru menjadi kandidat. Padahal dia sebelumnya adalah Menko Perekonomian, yang harusnya dia sudah eksekusi. Ternyata dia tidak eksekusi. Saya beri contoh, dalam kaitan dengan TKI, dia mengatakan tidak akan lagi mengirim skill labor, unskilled labor. Ya, kemudian akan moratorium TKW, tenaga kerja wanita misalnya. Pertanyaannya, selama ini dia lakukan apa? Kemudian dalam kaitan dengan potential loss misalnya, ada value edit, ada renegosiasi, apa yang dilakukan? Saya termasuk yang ketua panjang Undang-Undang nomor 4 yang 2009 yang mewajibkan mengenai value edit itu. Ternyata sangat lamban. Kemudian juga dia mengatakan tadi dalam kaitan dengan daya saing, perlunya infrastruktur. Loh, infrastruktur selama ini dia yang memimpin itu. Kenapa tidak dilakukan? Dan seterusnya, ada serangkaian eksekusi, tidak dieksekusi. Lalu kemudian sekarang muncul lagi janji. Baik, kita minta ke Pak Laude sekarang. Malam ini kita berbicara tentang hari depan Indonesia 5 tahun ke depan. Hari depan itu ditentukan dengan apa yang kita lakukan hari ini. Dan masa lalu kadang-kadang bukanlah cerminan
dari apa yang terjadi di masa depan. Hanya mereka yang berpikir linier lah, yang berpikir seperti itu. Di era abad 21, zaman bergerak secara non-linier. Oleh karena itu, di kalangan televisi sangat populer yang disebut check and recheck, karena perubahan itu selalu terjadi. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Hatta pada hari ini adalah sebetulnya memperkuat kepada apa yang dilakukan oleh calon presidennya tahunan sekarang ini, mengatakan bahwa Indonesia di masa depan harus dipimpin oleh orang yang kuat, yang memiliki kemampuan untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan bangsa ini, sehingga Indonesia bisa bangkit menjadi negara besar. Intinya tidak melihat ke belakang. Baik. Mas Ruby, silakan dari Anda, closing statement Anda. Ya, jadi kita berharap capres dan cawapres ini bisa benar-benar mengimplementasikan penyebaran internet dan penyebaran teknologi yang merata ke seluruh Indonesia. Lalu pengaplikasian konektivitas IT kepada pelayanan-pelayanan publik. Dengan IT pelayanan publik pasti jauh akan dapat lebih baik, serta juga dapat digunakan untuk pendidikan, sehingga di sini infrastruktur IT yang bagus, yang baik, yang merata dapat memberikan dukungan pada pembangunan kita. Baik. Pak Renal, singkat saja Pak Renal. Ya, ada dua hal. Pertama, kita biasa kerja tidak tuntas tapi terlalu banyak janji. Ya, ini tidak bisa diteruskan. Kita tidak bisa mengatasi masalah guru hanya dengan satu elemen saja. Tidak bisa hanya dengan gaji saja, tidak bisa dengan dua elemen. Kita harus kerja tuntas. Kewirausahaan tidak bisa dibangun dengan mereduksinya menjadi wirausaha toh. Yang terjadi adalah sekarang bukan bangun franchise tapi gerobak choice. Yang kedua adalah kita biasa senang memberi upah rendah untuk bangsa sendiri dan selalu beri janji akan kasih besar saat kampanye. Baik. Ini kita akan janji, kita akan tagih nanti pada kedua. Siapapun yang akan terpilih. Kita beri aplaus.